wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Sri Supariyati SPD selaku Kepala SD Negeri Hartorojo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Hartorojo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat tanpa ada suatu apapun. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita telah mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo, acara berikutnya sambutan, acara berikutnya acara inti, kemudian acara terakhir penutup. Untuk itu marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah untuk yang beragama Islam dan doa bagi yang beragama selain Islam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Purworejo. Hadirin dimohon berdiri.
selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala SPNI Hartojo. Pada Ibu Sri Suparyati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Hartojo, terutama Ibu Sri Wahyuningsih selaku yang punya hajat, yaitu calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Purworejo dari SD Hartojo, yang pada saat ini akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di SD Hartojo ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena limpahan rahmatnya, maka pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di ruangan kelas 6 ini dalam rangka mendukung pelaksanaan calon guru penggerak yang mengadakan pelaksanaan modul 1.4, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Semoga kegiatan pagi hari ini, harapan saya selain untuk memenuhi tugas dari guru penggerak, juga bisa kita terapkan nantinya apa yang nanti kita sepakati tentang budaya positif yang tentunya sangat dibutuhkan juga untuk sekolah kita, yaitu SD Hartojo yang tercinta ini. Mohon masukan, mohon dukungannya nanti dari Bapak Ibu semua agar nanti bisa menghasilkan hal yang baik bagi semuanya, baik itu bagi JDP, utamanya nanti baik bagi SD Hartojo ini untuk anak-anak kita. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa budaya positif yang telah kita lakukan itu sudah banyak yang kita lakukan, namun nanti dengan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuningsih tentunya bisa menambah budaya positif yang belum kita terapkan, nanti bisa kita terapkan di SD Hartojo ini. Demikian saja Bapak Ibu, nanti juga kita cermati bersama apa yang akan disampaikan oleh Bu Sri Wahyuningsih. Nanti Bapak Ibu mohon tanggapan yang positif, kebaikan bersama. Banyak salah, mohon maaf, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Suparyati SPNI. Acara selanjutnya, acara inti, yaitu penyampaian diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi ini sebenarnya adalah tugas saya, Bapak Ibu. Tugas saya dalam rangka aksi nyata modul 1.4 yang saya pelajari di program guru penggerak angkatan 9 ini. Dan saya Bapak Ibu, saya berdiri di sana, nanti nggak bisa sambil mengoperasikan. Jadi ini adalah sebagian tugas saya dalam calon guru penggerak ini. Di modul 1.4 ini aksi nyatanya berupa diseminasi Bapak Ibu, diseminasi atau penularan tentang budaya positif. Nah, ini tujuannya
tujuan dari diseminasi ini merupakan tugas saya tadi Bapak Ibu, tugas saya aksi nyata pada modul 1.4, tugas akhirnya ini untuk mensosialisasikan atau menularkan apa yang sudah saya peroleh di modul 1.4. Kemudian selain itu juga sosialisasi budaya positif di sekolah. Semoga saja nanti kita bisa melihat budaya-budaya kita, budaya-budaya positif yang sudah ada pada sekolah kita, dan kalau bisa lebih berkembang lagi dan menjadi membudaya tentunya. Yang akan saya sampaikan di sini tentang penerapan budaya positif Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya seiring dengan kegiatan kita sehari-hari, mungkin Bapak Ibu sudah perso budaya positif yang ada di sekolah kita Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa saja itu Bapak Ibu. Seperti apa contohnya aja Bu Eni, monggo. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Budaya positif yang sudah biasa kita lakukan di sekolah kita adalah setiap pagi anak-anak mengucapkan salam saat kita datang. Kemudian budaya pagi kita Selasa sampai dengan hari Sabtu, kalau tidak ada halangan kita sudah melaksanakan senam pagi, dan setelah senam semua siswa bersalaman dengan Bapak dan Ibu guru. Terus setiap hari Senin juga kalau tidak ada halangan itu merupakan, walaupun itu sudah kegiatan rutin, yaitu upacara bendera. Kiranya itu saja Bu Sri Wahyuni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Eni. Ya, itu adalah contoh-contoh budaya positif yang sudah kita lakukan. Betul sekali. Sebenarnya banyak sekali hal-hal positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Ada yang bisa menambahi Bapak Ibu? Oke, Pak Sigit, monggo Pak Sigit. Terima kasih atas waktunya. Untuk tanggapan saya itu selain senang dan bersalaman dengan guru-guru, kemungkinan setiap setelah senam itu tambahan saya juga itu saya melihat sendiri anak-anak itu berbaris ke depan kelas untuk siapa yang lebih senang masuk terlebih dahulu. Nah, setelah itu kemudian saling bersalaman juga dengan temannya, kalau misalnya itu ada tambahannya. Itu saja, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin di kelas Bapak Ibu ada yang menjalankan lain Bapak Ibu? Oke, Pak Agus, monggo Pak Agus. Terima kasih atas waktunya untuk menyampaikan budaya positif di sekolah kita, di Negeri Hartorejo. Tadi sudah disampaikan di depan oleh Bu Eni dan Pak Sigit, itu memang betul adanya. Untuk kami khususnya di Jerawat Bu Sri tadi ketika di kelas 5 itu saya khususnya sebagai wali kelasnya selalu membudayakan untuk menyanyikan lagu nasional. Itu mungkin salah satu sarana untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita biar tahu tentang keadaan negara Indonesia khususnya. Itu kemudian yang berikutnya juga ini dan selamat sekali kebiasaan untuk sholat bersama. Begitu. Terima kasih. Ya Pak Agus, terima kasih. Itu tadi beberapa budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita Bapak Ibu, dan saya yakin masih ada lagi beberapa budaya positif. Nanti akan kita ulas Bapak Ibu, kita bahas di diseminasi kali ini. Bapak Ibu mohon untuk kali ini kita biar tidak tegang dan biar kita fokus, berdiri dulu yuk. Biar lebih biar lebih fokus dan tidak tegang. Biar kan dorong-dorongnya nanti baru belajar bersama anak-anak Bapak Ibu. Saya ada permainan sedikit.
Jadi kalau saya bilang guru bergerak, ada kata guru bergerak berarti dilakukan. Tapi kalau tidak ada kata guru bergerak, tidak dilakukan. Karena itu clue-nya. Oke. Sudah paham Bapak Ibu? Oke, kita coba dulu. Oke. Ya, nggak apa-apa, nanti sesuai instruksi saja. Oke, Bapak Ibu. Iya. Contoh. Oke, contoh. Guru bergerak maju satu langkah. Guru bergerak ke kiri satu langkah. Ke kiri satu langkah. Guru duduk. Oke, kita mulai. Guru bergerak maju satu langkah. Guru bergerak mundur satu langkah. Guru bergerak geser ke kiri satu langkah. Guru bergerak maju satu langkah. Oke, silakan duduk. Guru bergerak mundur satu langkah. Guru bergerak ke kiri satu langkah. Oke, tepuk tangan. Loh, tidak ada yang mau tepuk tangan. Oke, berarti udah paham ini, udah nggak bisa dihitung lagi. Oke, yang kedua tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk tangan berarti dilaksanakan, tapi kalau tidak, ya jangan seperti yang tadi. Oke, tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan satu kali. Tepuk pramuka. Masih ada yang Oke, fokus Bapak Ibu. Ulangi lagi. Tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Tepuk tangan tiga kali. Tepuk diam. Tepuk pramuka. Udah nggak bisa ditipu ini. Udah fokus berarti. Oke, tepuk tangan satu kali. Udah cukup kalau itu udah fokus ini. Udah nggak bisa ditipu lagi. Udah silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kerjasama. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini cuma untuk mencairkan suasana saja, jadi kita santai saja untuk diseminasi kali ini. Seperti kita, karena kita sudah biasa ngobrol seperti biasa saja Bapak Ibu, jadi tapi paling tidak ini bisa memberikan gambaran-gambaran tentang apa yang saya peroleh di kegiatan CGD kali ini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang saya pelajari di modul 1 ini Bapak Ibu tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala program yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan bagi baik sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat. Dan seorang pendidik haruslah menjadi contoh atau teladan untuk anak didiknya sesuai dengan filosofi yang Dewantara, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ini sudah mungkin Bapak Ibu sudah baca berulang kali tentang kodrat alam, kodrat zaman. Ini di Bapak Ibu sudah mempelajarinya di PMM, saya yakin, karena ini ada di modul tentang Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, tugas kita sebagai seorang pendidik itu hanya menuntun
masing-masing. Dan tugas kita itu hanya menuntun segala modal yang sudah ada agar nantinya anak-anak tersebut bisa mencapai tujuan. Jadi kita hanya mengarahkan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, selain itu, seorang pendidik ini tugasnya hanya bisa memperbaiki lagunya agar anak didik kita ini nantinya bisa mencapai kebahagiaan. Betul. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang dimaksud menuntut ini seperti apa nih Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya mungkin? Memfasilitasi bagus. Nanti Membimbing, mengarahkan, ya. Iya. Ada lagi? Mungkin ada istilah lainnya? Menunjukkan. Memberikan teladan gitu. Jadi tugas kita ini menuntun kalau anak mungkin karena latar belakang anak ini berbeda-beda, bermacam-macam. Jadi di sini kita yang saya pelajari Bapak Ibu bukan saya terkesan menggurui, tapi ini saya hanya menyampaikan yang saya pelajari Bapak Ibu. Di sini kita menuntun agar lakunya itu benar. Kalau di rumah misalnya latar belakangnya kurang benar, tapi kalau anak tersebut kita arahkan, kita bimbing, semoga saja kelak anak tersebut bisa menjadi lebih baik tentunya. Itu menurut saya. Ya, itu saja. Terima kasih. Nah, disinilah peran kita Bapak Ibu dalam pendidikan nasional. Jadi ada paradigma belajar dan kita itu sebagai agen perubahannya Bapak Ibu. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar siswa dapat berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini di sini budaya positifnya masuk Bapak Ibu. Ya, jadi asal sekolah kita itu aman, nyaman, siswa dapat berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, itu akan bisa menuntun lakunya murid tadi. Terciptalah budaya positif. Gitu. Kemudian disiplin di sini sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan apa itu disiplin Bapak Ibu? Disiplin menurut jenengan semua kira-kira apa ya disiplin itu? Oke, sesuai dengan aturan. Boleh. Oke. Coba kita lanjutkan ini disiplin berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini kita akan bermain try open it. Tentang kontrol guru ini tadi ya Bapak Ibu. Nah, kita praktekkan try open it. Apa itu try open it? Kita mencoba nanti, silahkan dengan teman duduk di teman di samping Bapak Ibu. Kita mencoba untuk seperti instruksi di sini. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Salah satu mengepalkan tangan. Anggap jenengan itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga untuk jenengan, dan nanti teman Anda, teman jenengan ini berusaha membujuk, merayu dengan ini boleh membujuk, menghargai, mengintimidasi, menggoda, apapun boleh dilakukan agar teman Anda ini bisa mau membuka dengan bujukan, dengan ini apa saja boleh dilakukan agar mau membuka ini, karena dia menyimpan sesuatu yang berharga. Dengan pengen tahu apa tuh langsung disimpan. Kita coba ya, siapa perwakilan semuanya untuk siapa yang mau jadi si A, siapa yang mau jadi si B, bukan sama begini. Ini bukan yang berhasil. Saya satu dulu ya. Yang berhasil yang
Bawa apa tuh itu tuh? Apa coba? Pengen Bu. Ya, coba kan. Kira-kira Kira-kira apa Bu coba? Apakah itu penjelasan terlihat seperti itu? Jelas. Bagus Bu. Makanya Ibu bertanya. Apakah itu cukup rahasia? Iya. Kalau saya punya keinginan seperti itu, punya barang yang berharga sekali yang sama, coba Bu lihat. Dikasih tahu nanti itu mau ngasih apa? Boleh kok ini kok. Kan akan mendapat pahala Bu dari Pahala jelas, selain pahala apa? berarti apa Bu? Bu. Berarti kerja. Masa nggak punya apa-apa katanya mau lihat, kan ini berharga. Lihat ke Bu. Bisa juga saudara saya berpikir, bisa juga tidak. Sangat terlihat seperti itu. Apakah barang itu berharga sama seperti itu? Bisa juga. Kok coba aku melihat orang-orang Bisa ya, sendiri saja ya. Boleh. Buka sedikit. Iya, sama-sama. juga barang saya ini. Ternyata barang yang berharga itu bisa dibuka ya. Ini salah satu contoh teori kontrol dulu. Jadi kita bisa mengontrol murid. Dan di sini ada satu teori kontrol menurut Gesser kalau tidak salah. Dilanjutkan coba Bu ini ada teori kontrol tentang membahas hal ini. Oh iya, ini sih. Ini beberapa alasan tadi. Oh ya, saya harus menanyakan dulu alasan Bu Kornila mau buka tangannya sebelum membahas tentang teori kontrol tadi. Bu Kornila, coba alasannya apa ini Bu Kornila, kenapa kok mau buka kepala tangannya Bu? karena Terima kasih. Sebenarnya tadi tidak mau memberitahu dengan Bu Kim karena dia merayu dan teman ya, karena kita sama-sama teman. Makanya kalau teman itu ya ada duka, ada baiknya kita harus terbuka. Makanya saya mau memberitahu kepada Bu Kim. Begitu. Terima kasih. Betul sekali. Terima kasih Bu Kornila. Seperti ini Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan juga Bu Kornila. Ya, sebenarnya kendalinya itu ada di Bu Kornila. Kalau Bu Kornila tadi bersikukuh tidak mau membuka kepala tangannya, sebenarnya tidak akan terbuka. Tapi kendalinya itu ada sama Bu Kornila. Saat Bu Kornila menginginkan, ya sudahnya karena teman saya juga sering butuh bantuannya, ya sudahnya saya beritahu. Siapa tahu bisa membantu. Kalau misalnya itu masalah bisa membantu. Kalau itu rahasia, siapa tahu rahasia ini nanti kalau memang butuh bantuan untuk dipecahkan bisa dibantu dipecahkan. Selanjutnya, nah ini teori kontrol menurut William Glasser Bapak Ibu. Teori kontrol yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Ini seperti tadi pada praktek kita try open aid tadi, ilusi guru mengontrol murid. Jadi apa yang kita lakukan itu dengan kontrol guru, muridnya manut apa yang dibilangkan guru. Misalnya gini, kalau murid itu diam di kelas, duduk diam, ikuti pelajaran, jangan bicara. Akhirnya anak-anak juga diam, menurut dengan Bapak Ibu guru. Ya, nggak
Kalau di sini berarti kontrol ada di guru. Tapi apakah itu bisa terjadi jika anak tidak mau melaksanakan? Bisa. Anak tetap berisik, tetap ramai. Seperti buat saya, guru bilang diam ya, karena anak sudah punya ini sendiri, sudah punya pemikiran sendiri. Saya bisa mengontrol diri saya, kenapa saya harus mengikuti? Karena anak sudah besar, mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Ini seperti tadi, waktu bilang, kalau karena saya merasa, oh saya teman ya sudah saya kasih tahu, karena merasa sebagai teman. Akhirnya membuka kepalan tangan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini ilusi semua penguatan positif efektif bermanfaat. Jadi kita menganggap hal-hal yang kita katakan itu, hal-hal positif yang kita katakan itu bermanfaat dan efektif. Tapi apakah benar? Nah, kita akan lihat selanjutnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seperti apa maksudnya ini? Contohnya begini. Kowe iki lho cak, wis anake ora duwe kon sinau kok ya. Ngono kok ya sinau langsung bapakmu. Dia akan merasa bersalah dengan oh ya kamu kan orang duwe kok aku kok iki. Ngeyel kaya ora harus sinau di dalam hatinya akan merasa bersalah. Ini kita beranggapan bahwa itu bisa menguatkan karakter, tapi ternyata menurut teori ini belum tentu bahwa ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebut kalau di sekolah kita sebagai kalau di sekolah kita boleh nyambi ya? Oke, monggo sambil di sambil Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa nanti sambil di. Nah, kita kalau di sekolah kita sebagai orang dewasa dibandingkan anak-anak yang atau murid-murid kita. Nah, di sini kita memiliki bukan memiliki tapi kita kadang memaksakan kehendak kita. Misalnya anak itu harus diam, tidak boleh berisik di kelas, harus diam dan mengikuti perintah kita. Tapi karena anak-anak memiliki kontrol masing-masing sehingga kadang keinginan kita juga tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi anak-anak bisa mengontrol dirinya sendiri juga. Nah ini tadi Bapak Ibu, saya sudah menanyakan tentang apa itu disiplin. Tadi beberapa jawaban dari Bapak Ibu ada mengatakan disiplin itu apa tadi Bapak Ibu? Disiplin itu taat dengan peraturan. Disiplin itu melakukan sesuatu dengan aturan atau yang sudah disepakati bersama. Ya, disiplin itu melakukan aturan sesuai yang sudah disepakati bersama. Jelasannya. Oke. Di sini ada pengertian disiplin. Coba Bu ini. Sebelum membahas pengertian disiplin, kita ada beberapa pertanyaan untuk itu. Jawab coba kita bersama-sama. Setuju atau tidak bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu bagaimana menurut? Apakah setuju hukuman tidak itu dapat mendisiplinkan anak? Bisa iya, bisa tidak? bisa ya. Oke, bisa iya. Berarti ini agak ada ragu-ragu yang bisa iya, bisa tidak? Iya, menurut saya. Oh, menurut suaranya karena di kelas 4 itu kemarin banyak yang tidak mengerjakan PR. Kalau anak yang takut diberi hukuman, dia berusaha untuk mengerjakan. Tapi kalau anak yang tidak beri sanksi, ya walaupun nanti tetap tidak mengerjakan. Tapi turunnya kelas 4 memang tidak ada perubahan yang kemarin tidak mengerjakan PR. Maksudnya hukumannya itu ya hanya sepele sih, hanya suruh berdiri di depan kelas saja supaya kita sambil mencocokkan dengan teman-temannya, dia mendengarkan tetapi hanya di depan kelas terus dia juga dicatat dia tidak mengerjakan PR sudah berapa kali, punya bukunya sendiri.
Ini salah satu bentuk hukuman untuk mendisiplinkan untuk hukuman yang dikatakan dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya itu memang ada beberapa anak yang tipenya kalau diberi hukuman itu kemudian kapok atau kemudian bisa memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi ada beberapa anak yang dihukum malah dia merasa marah, merasa jengkel, bahkan menjadi denda. Jadi sesuai dengan karakter anak itu tidak sama. Itu menurut saya. Jadi untuk memberikan sanksi kepada anak yang tidak disiplin, yang pertama mungkin dengan diberitahu atau ditanyakan dulu permasalahannya apa, kenapa kok dia tidak disiplin. Pernah suatu ketika terjadi bahwa anak itu berangkat sekolahnya terlambat karena di rumah orang tuanya sakit, sehingga dia biasanya dibangunkan, tidak dibangunkan, kemudian bangunnya kesiangan, harus melihat orang tuanya sakit, sehingga berangkat ke sekolah terlambat. Hal yang seperti itu kalau anak nanti dihukum, kita tidak tahu permasalahannya, akan menjadi bumerang juga. Memang anak itu tidak terlambatnya bukan karena tidak disiplin, tapi karena sebab yang memang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ada dua alternatif menurut saya. Untuk itu mungkin untuk hukuman ya silahkan bisa diberikan sanksi yang ringan, tetapi ditanyakan dulu permasalahannya atau penyebabnya apa lebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, hukuman ini tadi yang pertama setuju atau tidak, berarti Bu Pamela setuju, sementara Bu Sri kurang Setuju. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Kalau yang pertama tadi ada yang tidak kurang setuju, ada yang setuju. Kalau yang kedua dan ketiga Tinggal penghargaannya apa itu? Itu tinggal penghargaannya Pak Sigit. Kira-kira berpengaruh tidak ini Pak Sigit penghargaan ini Pak Sigit? Sebentar, ini ada penghargaan yang tidak dapat untuk diberikan kepada anak, contoh misalnya kamu belajar bisa melakukan ini kan kayak olahraga, kamu bisa melakukan ini enggak? Oh enggak bisa, kalau saya lah iso, bolanya jangan iso, ini harus boleh keuntungannya sendiri. Nah, kemudian kalau saya dikasih uang mestinya bisa gitu. Nah, jadi tergantung seperti itu. Terima kasih. Sepertinya kita akan menuju ke hal yang akan saya bahas nanti. Tambah dulu. Maaf Pak Sigit. Dalam pemikiran saya, penghargaan itu bukan harus berwujud materi, tapi penghargaan itu bisa verbal dengan ucapan. Misalnya, pintar temenan kamu itu, boleh gitu. Itu juga penghargaan. Contoh misalnya seperti itu, tapi penghargaan saya kan tanya penghargaan apa yang akan diberikan. Kalau misalnya penghargaan seperti itu saya tidak setuju. Misalnya pemberian uang dan sebagainya, itu tidak setuju. Untuk Bu Yuyut penghargaannya kan yang masih umum ya Bu Yuyut. Berarti kalau saya kurang setuju dengan Pak Sigit kan boleh ya. Pak Sigit mengemukakan benarnya, dengan juga mengemukakan benarnya. Nanti kita bahas berikutnya. Tapi hanya verbal ucapan saja memang dapat meningkatkan motivasi murid. Contohnya, walaupun karena saya guru kelas 1 ya, walaupun tulisannya belum sesuai dengan aturan menulis, L masih pendek, tetapi sudah bisa bunyi, bisa kopel. Wah, ternyata kamu pintar juga kok. Akhirnya anak tersebut tumbuh semangatnya sehingga menjadi pandai pintar menulis. Seperti itu. Karena bidangnya masing-masing ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kita bahas dulu tentang apa itu disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai suatu tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk
kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi dari disiplin tadi yang sudah menjadi kebiasaan akhirnya menjadi sebuah budaya positif. Nah, apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal tadi yang seperti terdapat pada profil pelajar Pancasila, dan sebenarnya masih banyak lagi nilai-nilai universal ini, Bapak Ibu. Tapi tidak saya sebutkan semua karena terlalu banyak. Jadi budaya positif ini perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Jadi sudah bertindak dengan apa yang diyakini, tidak dengan paksaan lagi, sudah dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Jadi tidak perlu dipaksa lagi, sudah bisa melaksanakan. Inilah yang disebut budaya positif. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia tadi yang disampaikan Pak Sigit. Nah, di sini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini masih merupakan motivasi ekstrinsik. Wah, aku kayak orang Arab kan nggak di, wah, aku nggak kenal kelas aku. Nah, aku kok nggak kenal kelas. Dan ini masih motivasinya ekstrinsik dari luar, karena ada hukuman tadi, hukuman yang diberikan. Jadi motivasinya masih belum dari dalam dirinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit, Diko sih bisa melempar peluru 9 meter untuk hadiah 1 cm, dapat hadiah 100 ribu. Akhirnya dia mau lempar, mantap. Nah, ini karena dia sudah dapat motivasi ekstrinsik dari luar, sudah diiming-imingi dulu. Kalau Pak Sigit dulu, ini loh, dia mau nek 1 meter dulu 1 cm. Ini motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini beda Bapak Ibu. Ini sudah dia sadar apa yang dia lakukan itu untuk dirinya sendiri, untuk kebaikannya, untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya Bapak Ibu, kita hadir ke sekolah sebelum jam 7 pagi. Bukan karena absen, bukan karena presensi Bapak Ibu. Motivasinya bukan karena presensi, tapi untuk menghargai diri kita sendiri. Mosok guru, mosok kita kalah karo murid, kan kayak gitu. Kita sudah punya motivasi intrinsik dari dalam diri kita, bahwa kita harus memberi teladan kepada murid-murid kita. Saya sebagai guru harus hadir lebih awal dibandingkan siswa-siswa saya, dibandingkan anak-anak didik saya. Ini sudah merupakan motivasi intrinsik untuk memberikan teladan. Atau kalau anak-anak dia mengerjakan PR, karena kebanyakan anak-anak kita mengerjakan PR itu masih untuk mendapatkan nilai yang bagus. Oh, bisa gara-gara aku ujiannya baru besok baru untuk orang yang siji. Jadi motivasinya sebenarnya mereka itu masih ekstrinsik, belum ada dari dalam diri sendiri. Karena saya ingin pandai, saya ingin maju, saya ingin nanti bisa bersekolah di tempat yang saya inginkan, mencapai cita-cita saya, belum ada kan? Masih lebih banyak motivasi ekstrinsik. Nah, ini yang disampaikan Pak Sigit tadi didukung oleh penghargaan. Penghargaan sama dengan hukuman, meminta untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta. Menurut Bapak Ibu maksudnya apa ya ini? Mungkin ada yang bisa menerjemahkan, didukung oleh penghargaan. Hanya suatu kebanggaan saja. Nah, Bapak Ibu, jadi pengaruhnya itu jangka pendek. Dikasih hadiah 100 ribu itu jangka pendek. Tapi dia nantinya bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, membawa keyakinan itu ke dalam dirinya sendiri. Nek untuk di 100.000 berarti ya bisa pilih mereka orang sampai 1 meter, tidak sampai 9 meter lagi. Jadi masih pengaruhnya itu jangka pendek. Kemudian penghargaan itu menghukum. Kok menghukum? Bagaimana menurut
kira-kira kok mendukung ya penghargaan, kok mendukung? Karena bisa membatasi kreativitas mereka, karena mereka terus terpaku, saya targetnya segini, kalau tidak bisa berarti saya tidak dapat apa yang saya inginkan, tidak dapat hadiah, tidak dapat penghargaan, tidak dapat hal-hal yang dijanjikan. Jadi kreativitasnya menjadi terbatas. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Janji bisa melebihi, seharusnya dia bisa lebih baik dari itu. Tapi karena ada penghargaan di range tersebut, jadi dia sudah yang penting sudah tercapai, ini saya sudah dapat hadiah ini. Gitu. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jadi nanti yang seperti yang dikatakan Pak Siti tadi, mesti dia berpikir untuk mengharapkan penghargaannya atau yang mengkaji. Penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan juga merusak kualitas. Kualitas harusnya bisa lebih baik dari hal-hal tersebut tadi, tapi karena adanya penghargaan, karena adanya yang diberikan tadi, janjinya untuk penghargaan apa ya? Hadiah, karena ada ini lagi. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas menjadi. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Motivasinya otomatis dari luar tadi karena dijanjikan hal yang akan diberikan setelah mendapat keberhasilan. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya, dan ini akan jangka lama seperti yang dijelaskan Bu Sri tadi. Ini akan mungkin anak akan dendam karena hukuman tadi. Tapi cuma kita tidak lihat saja, tidak dikemukakan karena kita memiliki kontrolnya tadi. Kita sebagai orang dewasa yang memegang kontrol tadi. Jadi anak takut. Nah, kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan konsekuensinya stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Ini Bapak Ibu konsekuensi dan hukuman. Lanjut Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu kita cermati beberapa tindakan guru ini. Menurut Bapak Ibu, yang pertama, ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman, oke. Kalau yang kedua, hukuman. Yang ketiga, hukuman. Nomor aneh, hukuman. Oke. Kemudian diminta untuk push up, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Copot sepatu gitu. Untuk tidak kurang tidaknya. Nah, melepas sepatu maksudnya tidak menggunakan sepatu seharian salah ketik gitu. Hukuman, oke, hukuman. Kemudian konsekuensi yang mana? Murid disuruh menggunakan sepatu. Oke, murid ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nanti kita cocoki jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Oke, yang betul mana beri coba beri. Mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali kan hukuman ya.
hukuman, diminta untuk push up ini juga masih hukuman, menggantikan kertas ini tentunya sudah menjadi kesepakatan jelas, ya, makanya disebut konsekuensi. Mestinya nggak bukan cara yang kelas terus dapat konsekuensinya apa, mengganti hukuman yang lain. Kemudian membersihkan juga, membersihkan air, kemudian disuruh mengenakan ini kasihan sekali seharian nyeker kan, tapi kalau iya disuruh mengenakan sepatu tidak, ya kurang tidak itu ketika yang kurang tidak jadi tidak kabar sepatu ya, iya tidak sepatu saja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, konsekuensi ya Pak Sidin, dalam olahraga mungkin ada konsekuensinya ya Pak Sidin. Kalau mau ikut olahraga berarti aturannya sudah pastinya sudah disepakati, pakai baju olahraga. Makanya kalau ada yang nggak pakai baju olahraga dia nggak ikut karena sudah jadi konsekuensi. Bukan hukuman, sebenarnya sudah dari awal sudah menjadi kesepakatannya, sehingga dia konsekuensinya melakukan olahraga ya wes kamu dulu. Nah, selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Sudah pernah mendengar kata restitusi? Baru saja. Baru saja. Nah, ini restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sebenarnya sudah dilaksanakan. Bapak Ibu semua sering melaksanakan KPI sebenarnya kita sering sekali melaksanakan, karena kita sering membimbing anak-anak kita karena kita guru SD, bedanya ya kita sendiri kan. Kita sering melaksanakan, cuma kita tidak paham apa itu restitusi. Ini lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi itu seperti apa? Apakah kira-kira Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan? Nah, seperti ini ciri-cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tentang kesalahan tadi yang konsekuensi dan hukuman, Bapak Ibu rangkum buku, tidak mengerjakan PR atau terlambat mengikuti kegiatan olahraga, ini sampai di sini restitusinya. Nah, bukan untuk menebus kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi ini adalah cara paling baik. Lompat ini buat tulisannya. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini beberapa contoh identitas gagal dan mungkin kita pernah melaksanakannya, kita pernah mengalaminya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hukuman lagi kan, pengadilan hukuman lagi. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya. Nah, restitusinya merupakan pilihan, Nah, ini Bapak Ibu. Nah, hukuman ini sifatnya negatif, sedangkan konsekuensi ini netral. Sedangkan restitusi itu positif, karena akan mengembalikan anak tersebut ke habitatnya, bukan ke habitatnya, tapi ke settingan awal, supaya dia bisa memperbaiki. Jadi apa yang kita berikan itu memperbaiki kesalahan. Harusnya dia salah memang, tidak mengerjakan PR, tapi kita bukan memberi hukuman, bukan juga konsekuensi, tapi agar dia menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Jadi restitusi ini menjadi peraturan kelas ini. Ya, peraturan kelas yang kemudian kita kembangkan lagi menjadi kesepakatan kelas. Kita tidak bisa melaksanakan restitusi kalau kesepakatan keyakinan kelas ini belum terbentuk. Jadi tidak bisa diberikan restitusi kalau tidak ada keyakinan kelas ini, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah
biasanya kalau peraturan kelas itu sumbernya dari siapa Mbak? Dari murid? Ya sama guru, murid sama guru, sama guru. Nah, ini bedanya. Kalau peraturan itu asalnya dari guru. Guru yang memberikan peraturan satu arah. Tapi kalau kesepakatan kelas itu sudah dua arah, sudah disepakati antara guru dengan murid. Kemudian keyakinan kelas ini dari kesepakatan ini diubah dengan kalimat-kalimat positif. Dengan kebajikan universal, nilai kebajikan universal tadi. Contohnya datang tepat waktu, berarti nilai positifnya disiplin. Terus contohnya lagi, kalau di kebiasaan kita menggunakan helm, berarti disiplin bisa, keselamatan bisa. Itu nilai positifnya. Kalau di kelas kira-kira apa begitu? Contohnya, misalnya mengerjakan PR yang diberikan oleh guru, nilai positifnya disiplin juga. Nah itu jadi dari kesepakatan kelas yang kayak di tempat saya ada di tembok itu ada kesepakatan kelas itu kemudian dituangkan kemudian menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas artinya sudah diyakini oleh masing-masing warga kelas harusnya. Nah, disinilah restitusi ini dilakukan. Jadi dengan keyakinan kelas yang ada ini, kemudian untuk mendasari kita dalam melaksanakan restitusi atau mengembalikan murid agar menyadari kesalahan. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang ada? Kemudian ini, nah ini salah satu contoh penerapan atau perumusan keyakinan kelas. Kebetulan gambar di tempat saya pas pelaksanaan ini gambar-gambarnya. Pertama curah pendapat, tentunya setiap anak memberikan pendapatnya apa yang akan kita sepakati, terus nulis bisa pakai post-it atau bisa juga menulis di papan tulis. Ini pakai post-it, tapi kita bisa menulis di papan tulis sebenarnya kalau memang tidak ada post-it. Kemudian kalau sudah, kemudian disusun kesepakatan kelas tersebut disusun, kemudian guru meninjau kembali daftar curah pendapat tersebut. Kemudian kalau sudah ditinjau ulang baru nanti masing-masing menyetujui atau tidak. Kalau sudah disetujui baru menjadi sebuah kesepakatan kelas, kemudian diubah ke dalam keyakinan kelas dengan memberikan nilai-nilai positif. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Komitmen. Nah, komitmen. Yang dilarang melakukan kekerasan. Ini bisa keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Seperti tadi, kalau pas kita menggunakan helm, keselamatan alasannya disiplin juga, ya, jadi tidak hanya satu nilai saja. Kemudian ini selanjutnya seperti itu, menggunakan masker, jangan berlari di kelas. Selanjutnya, ini hal yang sudah dibahas tadi tentang keyakinan kelas ini berdasar pada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini di modul 1.4 ini Bapak Ibu saya mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ini sebenarnya hal-hal ini sering kita alami di kelas. Misalnya ada, kalau di kelas saya itu ada anak yang malas lah Bu, terus pas mengerjakan dia kepalanya tidak, yang lain mengerjakan dia tidak, cuma seandainya supaya diri. Sebenarnya dia mau mengerjakan, cuma dia dihadiri baru dia mau mengerjakan, dihadiri di
diperhatikan. Nah, kalau yang seperti itu kira-kira kebutuhan yang mana Mbak Ibu? Kasih sayang dan merasa diterima. Terus misalnya begini, ada anak yang lempar-lemparan di kelas, lempar-lemparan bolong ini calon-calon. Mungkin itu cuma di kelas saya, di kelas Bapak Ibu tidak ada bolongnya tentang wing sana, terus dari sini balas wing. Nah, itu juga merupakan ini salah satu 5 dasar kebutuhan manusia. Kira-kira kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Kesenangan, senang mereka, senang. Itu salah satu kebutuhan dasar. Nah ini pengertian dari 5 kebutuhan dasar yang Bapak Ibu. Mungkinan 5-5-nya pernah dialami di kelas Bapak Ibu? Sudah pernah dialami kira-kira? Saya yakin pasti pernah dialami semua. Pernah ya, anak-anak dengan berbagai karakter ya, pasti pernah mengalami hal seperti ini. Bapak Ibu sering menghadapinya. Ya, yakin betul. Nah, diklik aja Bu ini, coba kita tonton dulu. Klik. Nah. Iya perlu isi ya. Kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali lingkungan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren!
Maaf ya Bu, maaf sekali. Dia nggak merasa sangat bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Aulia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Merupakan gambaran, dan saya yakin sering terjadi pada kita di sekolah ini. Kira-kira mana yang lebih sering dialami Bapak Ibu? Yang posisi kontrol yang mana? Sebagai penghukum, sebagai teman, atau kita merefleksi diri kita sendiri. Nah, jadi posisi kontrol yang paling disarankan itu yang kelima Bapak Ibu, sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Ya, kita merefleksi diri saja Bapak Ibu. Ya, jadi kalau menurut yang kita saksikan tadi, posisi kontrol paling ideal adalah sebagai manajer. Jadi di sini kita akan melakukan restitusi yang akan membuat siswa tersebut menyadari kesalahannya sehingga bisa memperbaikinya sendiri. Terkait dengan posisi manajer, tapi itu susah sekali untuk gimana solusinya. Itu berarti nilai keyakinan pada diri siswa tersebut belum tertanam dengan baik. Nah, itu peran kita sebagai pemegang kontrol tadi Bapak Ibu. Dan memang kita sebagai pendidik ya itu dilemanya. Kita lanjutkan saja di Bapak Ibu karena sudah ini, kita lanjutkan ini. Tidak dapat lagi. Sudah bagus ya. Ini contoh-contoh 5 posisi kontrol dan penerapannya. Nanti bisa kita pahami lagi. Kalau dibaca dari situ kira-kira jelas Bapak Ibu. Kurang jelas nanti kita bisa pelajari lagi nanti. Kita lanjutkan. Ini segitiga restitusi yang tadi yang saya katakan dari tadi restitusi. Nah, tindakan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan: menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan pada diri siswa tersebut atau keyakinan kelas. Sebenarnya saya sudah mempraktekannya di kelas kemarin
penerapan segitiga restitusi. Tapi saya melaksanakannya itu waktu ada menstabilkan identitas di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi yang tadinya salah jadi merasa oh ya seperti ini berarti saya harus memperbaiki diri, jadi menstabilkan identitas. Nah, kata-katanya bisa seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dan lain sebagainya. Lanjutnya ini yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa kata-kata yang diberikan seperti ini, misalnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu, boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini kurang lebih seperti ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi kita melihatnya di video Naren. Di video Naren itu kita lihat contohnya bagian posisi manajer, dan ini ada restitusinya seperti ini. Menanyakan keyakinan. Tadi menanyakan keyakinan apa yang sudah yang belum dipenuhi oleh Naren tadi. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai yang universal apa yang telah kita sepakati di kelas yang ideal itu seperti apa? Contohnya seperti jelas tadi pada video Naren. Penerapan segitiga restitusi ini sebenarnya video saya buat kira-kira mau ditayangkan atau tidak Bapak Ibu? Kalau mau ditayangkan biar potong saya buat ini ya. Ini kasusnya saat pulang sekolah salah satu anak yang harusnya piket dia pulang lebih dahulu. Menurutnya piket itu membosankan dan tidak selesai-selesai. Ini saya praktek dengan Nadine waktu itu. Ya, ada validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya juga menanyakan keyakinan kelas. Ya, tidak ada suaranya. Seperti itu. Kita lanjutkan dulu ini kembali ke budaya positif. Nah, ternyata sudah habis itu tadi. Itu tadi contoh video restitusi yang saya praktekkan Bapak Ibu, dan saya berharap pemaparan saya kali ini bisa menjadi sedikit menambah pengetahuan, meskipun tidak banyak Bapak Ibu. Saya pemahaman saya juga baru sedikit karena saya belajar modul baru satu modul tapi empat bab. Jadi ada 1.1, 1.2 sampai 1.4. Nah, jadi ini pemahaman saya tentang budaya positif tadi Bapak Ibu. Dan tugas saya untuk mendefinisikan kiranya cukup. Jika ada hal-hal yang saya sampaikan dan kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya cukupkan. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup Bapak Ibu. Berhubung waktu yang memang sudah siang dan ini hari Jumat, tentunya Bapak-Bapak akan melaksanakan sholat Jumat. Acara kita cukupkan sekian pada hari ini, dan mari kita tutup bersama-sama. Untuk yang beragama Islam dengan bacaan hamdalah, dan untuk yang beragama selain Islam bisa dengan doa. Dan persilakan. Dan saya selaku pembawa acara di sini mohon maaf apabila selama membawakan dan mendampingi Bapak Ibu banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.